or involvement? Investment. 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 Create or innovate? Innovate. 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 Transformation or adaptive? Adaptive. Adaptive. Transformation. Adaptive. Engagement or participation? Participation. 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 Engagement. Solution or Solution. 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 Integrity or value? Integrity. 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 Change or Change. Improvement. 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 Halo semuanya, selamat datang di Bahtera Talks 5. Saya Taufik Hidayat. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai topik revolusi industri 4.0 menuju 5.0, di mana revolusi industri 5.0 ini lebih menitik beratkan kepada sustainability dan juga ramah lingkungan dan manusia itu sendiri. Tentunya saya di sini tidak sendirian, karena saya ditemani oleh beberapa narasumber yang tentunya expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama narasumber kita ada Ibu Linda. Halo Ibu. Halo. Ya. Ibu Linda ini adalah salah satu expertise di bidang coating and construction. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Ibu Amelia. Salam jumpa Ibu. Salam jumpa. Iya, Ibu Amelia ini salah satu expertise di bidang agriculture and emulsion polymerization. Dan tentunya narasumber kita yang ketiga ada Bapak Andika. Halo Pak. Halo. Ya, Pak Andika ini salah satu expertise di bidang personal care and aroma. Dan tentunya tadi kita sedikit menyinggung ya mengenai revolusi industri 5.0. Di mana revolusi 5.0 ini kan posisi beratnya ada di sustainability. Ya. Dan tentunya kalau kita sempat membahas Asia, negara-negara Asia, salah satunya kalau misalkan kita bisa ambil contoh itu negara Jepang, itu ada negara yang sudah mulai menerapkan atau beranjak ke arah revolusi 5.0. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih, mungkin dari narasumber kita yang pertama, kesiapan Indonesia dalam menuju revolusi industri 5.0 ini seperti apa sih gambarannya? Indonesia sebenarnya untuk saat ini sudah mulai menuju ke arah sana. Oke. Salah satu contohnya dengan untuk produk di coating sendiri itu masyarakat sudah mulai beralih untuk mengganti cat solvent base ke water base. Oke. Kalau untuk di agriculture, Bu Amil mungkin bisa share? sebelumnya mungkin kita coba lihat terlebih dahulu ya mengenai era 5.0. Yang mana kita semua tahu 5.0 adalah kelanjutan dari era-era sebelumnya. Oke. Yang mana dititik beratkan kepada human center dengan basis teknologi dan bagaimana impact-nya terhadap manusia dan sekitar. Kalau kita tilik satu persatu ya di agriculture, dari teknologi misalnya, teknologi pasti masih menjadi faktor penting di era 5.0. Bagaimana sistem otomatisasi dapat meningkatkan hasil pertanian secara efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri saat ini sudah dikembangkan dengan adanya pertanian cerdas. Apa itu pertanian cerdas? Pertanian cerdas yang banyak dikembangkan oleh pemerintah akhir-akhir ini adalah pertanian di mana tanaman mendapatkan perlakuan yang tepat sesuai yang dibutuhkan, bahkan sangat akurat dengan teknologi baru yang ada. Oke. Nah, tadi kan berbicara mengenai teknologi. Sebenarnya apa sih Bu, selain teknologi, yang menjadi landasan kesiapan Indonesia dalam menyongsong revolusi 5.0 ini? Sebenarnya yang tidak bisa kita lupakan adalah faktor utama untuk keberhasilan era 5.0, di mana tentunya adalah SDM. Dan SDM sendiri sampai saat ini masih menjadi PR pemerintah ya, bagaimana dari pemerintah dapat meningkatkan keterampilan dari SDM-SDM yang ada sehingga dapat beradaptasi dengan teknologi atau bahkan dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul di era 5.0. Sebenarnya tidak kalah penting adalah dari sustainability yang telah disampaikan sebelumnya. Sustainability mengambil peran penting ya di era 5.0. Sebenarnya kalau dari agriculture, tuntutan pemerintah dari beberapa tahun belakangan ini adalah untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. Dari masyarakat pun ada permintaan untuk produk yang lebih aman. Jadi dari petani, formulator, dan penyedia raw material tentunya berusaha memenuhi permintaan tersebut dengan
menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada. Misalnya dengan menghasilkan produk dengan basic water untuk menggantikan basic solvent. Nah, Ya, jadi intinya adalah semua stakeholder artinya harus saling kolaborasi ya Bu, untuk Iya. bisa menciptakan revolusi 5.0 itu sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak Andika selaku divisi expertise di bidang personal care, menurut Bapak gimana Pak kesiapan Indonesia dalam menghadapi itu? Kalau menurut saya dari pandangan personal care sendiri nggak jauh beda ya sebenarnya dengan industri lainnya. Karena kesiapan dari SDM itu juga sangat penting. Dan kedua, untuk dari industri personal care sendiri, memang kita sekarang marak sekali dicanangkan untuk menggunakan produk-produk kosmetik yang memang ramah lingkungan gitu. Contohnya dari natural source, organik, kemudian produk-produk yang ada unsur vegan statement. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, selain sustainable itu harusnya juga lebih ramah ya Pak terhadap penggunanya ya Pak ya. Oke. Nah, tentunya ini menjadi diskusi kita yang sangat menarik karena pastinya revolusi 5.0 ini lebih mengarah kepada sustainability dan juga ramah terhadap lingkungan. Nah, saya ingin lebih mendalami mengenai agriculture, di mana Indonesia ini merupakan negara agraris yang cukup besar di Asia. Dan menurut pendapat Bu Amil, Bu, sebenarnya apa sih kontribusi yang sudah dilakukan oleh Bahtera Adijaya dalam menyongsong revolusi 5.0 ini? Oke. Dari Bahtera sendiri yang sudah dilakukan tentunya adalah mengedukasi tentang pentingnya penggunaan raw material dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan lebih sustain tentunya ke depannya, yang mana sejalan dengan himbauan dari pemerintah. Kita ambil contoh produk champion kita adalah green solvent, yang mana menitik beratkan kepada sustainability dan kepedulian kami terhadap lingkungan keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian inovasi pestisida dari solvent based system menjadi water based system, yang mana beberapa tahun terakhir memang sudah banyak diinovasikan oleh para formulator. Dan tentunya dari kita penyedia raw material berusaha mendukung adanya demand tersebut. Dengan mengikuti inovasi yang ada, kami dari Bahtera tentunya juga meningkatkan fasilitas laboratorium yang kami miliki dengan menambah milling mesin untuk memfasilitasi formulasi SC, yang mana formulasi SC tersebut sedang ditilik oleh customer karena memiliki basis water. Harapannya adalah dengan segala pengembangan ini Bahtera dapat memberikan kemudahan dan solusi yang lebih cepat bagi customer tentunya. Artinya dari sisi Bahtera sendiri sudah siap ya Bu ya, tinggal bagaimana nanti demand-nya kita ikuti dan juga pemerintahnya. Nah, menarik untuk dilihat lagi dari segi coating dan juga personal care. Sebenarnya dari Bahtera sendiri, strategi apa sih yang dimiliki oleh Bahtera untuk bisa menjadi pemain terkemuka? Karena kalau kita melihat tadi Jepang itu kan selalu negara yang disebut-sebut sebagai revolutor 5.0. Sedangkan kalau dari sisi Bahtera, seperti apa sih strateginya? Mungkin boleh dari Bu Linda. Kalau untuk di coating industry sendiri, saat ini kita memberikan banyak guide formulation ke customer untuk produk-produk yang low maupun zero VOC, terutama untuk cat tembok, kemudian untuk cat yang aplikasinya ke substrate kayu, sama ke logam. Nah, menarik Bu Linda. Sebenarnya kenapa yang menjadi concern ini adalah VOC-nya, Bu? Begini, VOC itu adalah senyawa yang mudah menguap. Dan dia cenderung merupakan polusi untuk udara sekitar kita. Jadi dia itu bisa menyebabkan iritasi di mata, hidung, dan saluran pernafasan, sehingga bisa menyebabkan penyakit di area paru-paru. Bahkan beberapa senyawa VOC yang dia berasal dari benzen dan formaldehyde itu bisa menyebabkan kanker di area paru-paru. Itulah kenapa kita menghimbau supaya produsen cat mengurangi pemakaian produk-produk yang mengandung VOC tinggi. Gitu. Dan Bahtera sudah mulai ya Bu beranjak ke arah sana? Dari beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai sih. Jadi saat ini kita mengedukasi customer kita untuk menggunakan produk-produk
yang low maupun zero VOC. Oke. Nah, kalau dari sisi personal care sendiri, Pak, Ya. strategi apa sih Pak yang dimiliki Bahtera? Saat ini dari divisi personal care memang kita tuh quarterly kita membuat konsep, di mana konsep ini berupa prototype yang kita bisa share ke customer untuk bisa menjadikan acuan ketika mereka ingin membuat suatu produk. Nah, biasanya pasti di dalam konsep ini kita juga mengutamakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan juga. Nah, salah satu konsep yang menarik yang pernah kita buat adalah skin minimalism. Jadi skin minimalism ini adalah, kalau dulu mungkin kita tahu di Korea ada namanya 7 step skin. Nah, dengan skin minimalism ini kita memangkas dari 7 step dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, sekarang dipangkas menjadi 4 step saja. Ya, jadi otomatis itu akan mengurangi berapa banyak chemical yang digunakan untuk produk itu sendiri. Gitu. Nah, di luar itu seperti yang di awal saya bilang tadi, kita juga berusaha menggunakan bahan-bahan yang saat ini mungkin lagi ramai dibicarakan, yaitu vegan statement, dan kita sudah mulai ke arah sana. Gitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam menyongsong revolusi industri 5.0. Dan tentunya selain itu, penjelasan tadi menjawab bahwa setiap industri memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menjawab tantangan tersebut. Dan selain strategi, tentunya ada keuntungan yang dihasilkan bagi para industri bila mereka menerapkan revolusi 5.0 ini. Nah, tentunya kita akan berbincang lagi lebih dalam mengenai hal tersebut. Sebenarnya menurut pandangan narasumber sekalian, apa sih keuntungan yang didapatkan apabila sebuah industri menerapkan revolusi 5.0 dan seberapa penting sebenarnya sustainability bagi kehidupan kita? Mungkin boleh dari Bu Amil. Oke. Seperti yang kita tahu bahwa era 5.0 digagas oleh Jepang. Yang mana kita tahu Jepang adalah salah satu negara terbaik sistem pertaniannya. Jadi menurut saya bisa menjadi tolak ukur yang baik bagi Indonesia sebagai suatu negara agraris. Bila kita melihat per poin ya, apa saja sih keuntungan yang didapat, mungkin yang bisa saya sampaikan pertama dari segi teknologi. Dengan adanya otomatisasi teknologi tentunya meningkatkan hasil pertanian, yang mana dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Saat ini kita semua tahu Indonesia masih berjuang memenuhi kebutuhan pangannya. Yang kedua mungkin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten tentunya untuk menghadapi era 5.0, tentunya nanti bermanfaat terhadap sumber daya alam yang akan bekerja di lapangan. Apalagi dengan era 5.0 diharapkan manusia dapat menyelesaikan masalah yang rumit dengan sendirinya dengan bantuan teknologi yang ada. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat tentunya dibarengi dengan minat yang naik dari generasi muda. Diharapkan meningkatkan kemajuan di bidang pertanian pada khususnya. Dari segi sustainability yang disematkan oleh era 5.0 merupakan poin krusial sebenarnya, karena efek jangka panjang demi kelangsungan makhluk hidup. Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui tentunya memberikan efek jangka panjang yang sangat baik bagi manusia dan sekitarnya. Mungkin tidak secara langsung ya, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui nyatanya masih tersedia hingga saat ini. Berarti dari segi agriculture sendiri lebih poin ke sustainability ini penting tentunya, karena memang pada akhirnya bisa meningkatkan dari segi ketahanan pangan itu sendiri. Tentunya seperti kata Pak Menteri ya Bu, ketahanan pangan itu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ketahanan pangan yang bagus. Iya, betul sekali. Ya,
Menarik, ini menjadi bahasan yang sangat penting tentunya. Kalau misalkan dari segi personal care sendiri mungkin Pak Andika, bagaimana melihat hal ini? Seberapa penting sustainability dan juga apa sih Pak keuntungannya Pak? Seperti yang dibilang sebelumnya, kita menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, otomatis akan mengurangi pula limbah yang dihasilkan. Karena mungkin dari sisi personal care sendiri mungkin menyumbang banyak limbah, terutama dari packagingnya. Oleh karena itu, dengan adanya sustainability program, harapannya adalah kita bisa mengurangi waste yang ada, sehingga kelangsungan hidup itu akan lebih baik. Jadi bukan hanya kecantikan di luar aja yang penting gitu kan, tapi kita juga harus tetap menjaga kelangsungan hidup di masyarakat. Menarik sekali, artinya kita penting untuk menjaga kelestarian lingkungan ya Pak ya, dari produk-produk yang lebih sustainable. Nah kalau dari segi coating and construction sendiri Bu Linda, seberapa penting ini dan apa sih manfaatnya buat kita Bu? Terutama untuk end user ya. Jadi aplikator, kemudian orang yang membeli cat itu sendiri untuk interior rumahnya. Nah itu tentunya kalau kita menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti yang low atau zero VOC, itu efeknya paling besar ke kesehatan. Bagaimana Bu maksudnya? Kesehatan itu seperti apa Bu? Jadi untuk polusi yang disebabkan oleh cat sendiri itu akan berkurang secara drastis kalau mereka menggunakan produk yang sudah dalam kategori low maupun zero VOC. Bahkan beberapa tahun belakangan ini sudah mulai dicanangkan untuk menggunakan cat-cat yang tidak mengandung timbal. Karena timbal sendiri itu juga merupakan racun. Jadi penggunaan produk-produk yang kira-kira pengaruhnya ke kesehatan itu sudah jauh dikurangi untuk saat ini. Faktanya sebenarnya kalau misalkan tadi zat-zat berbahaya tersebut mengkontaminasi manusia, apa sih Bu dampak yang paling berbahaya buat kita? Kalau untuk VOC itu yang pasti arahnya ke mata dan saluran pernafasan. Bahkan bisa mengarah ke kanker. Artinya dengan mengurangi penggunaan low VOC, kita juga membantu diri kita sendiri ya Bu ya, untuk bisa meminimalisir dampak buruk ke kesehatan kita. Oke. Nah, tentunya selain keuntungan yang banyak didapatkan apabila sebuah industri menerapkan revolusi sustainability ini, pastinya juga akan ada tantangan. Nah, mari kita akan sama-sama kulik bersama mengenai tantangan tersebut. Sebenarnya Pak Andika, tantangan terbesar dalam menerapkan revolusi 5.0 ini apa sih Pak? Kalau tantangan yang terbesar adalah dari yang waste-nya, biasanya dari limbah packaging-nya. Kalau saya bilang tantangan terbesarnya itu sendiri adalah dari kesadaran dari masyarakatnya sendiri, how to manage limbah yang dibuang, juga dari pemerintah itu sendiri. Karena saya rasa penting ya untuk mengelola, karena saat ini boleh dibilang packaging dari personal care sendiri itu masih menyumbang terbesar untuk CO2-nya. Saya rasa itu sih tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu Pak. Tapi dari segi Pak Andika sendiri Pak melihat hal ini, sebenarnya langkah apa sih Pak yang mungkin konkretnya sudah pernah dilakukan oleh Pak Andika sendiri dalam membuat kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya revolusi ini Pak? Kita seringkali dari divisi personal care ya, kita sering menghimbau juga untuk ke customer gitu kan. Kita selalu sounding mengenai green friendly seperti itu. Dan memang harus selalu dilakukan terus-menerus ya. Dan selama ini ya kita mencoba melakukan tidak hanya periodically tapi juga secara berkesinambungan juga. Berarti sudah sejauh ini sudah mengedukasi ya Pak ya, masyarakat salah satunya. Nah kalau dari segi
coating and construction, Bu Linda. Ini sebenarnya tantangannya apa sih, Bu, dari segi coating sendiri? Untuk saat ini sebenarnya tantangan lebih ke dari end user ya. End user. Karena mereka sendiri masih belum ada concern untuk kesehatan mereka dari produk-produk coating yang mereka gunakan. Oleh karena itu, kita juga mengedukasi customer kita supaya mereka juga bisa mengedukasi ke end usernya bahwa dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan itu selain benefit kesehatan, itu juga untuk lingkungan jangka panjangnya juga lebih bagus. Gitu. Artinya dari sisi Bahtera sendiri pun ketika misalkan industrinya sudah mulai aware dan masyarakat aware, kita sudah siap ya, Bu, untuk bisa membantu mereka ke arah sana. Betul. Nah, sedangkan kalau dari segi agriculture, Bu Amel, kalau dari segi agriculture ini sendiri sebenarnya tantangannya seperti apa, Bu? Kalau dari agriculture sendiri ya, tentunya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Andika dan Bu Linda, awareness dari end user itu perlu. Tapi yang perlu kita garis bawain ya kalau di agriculture adalah seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, poin krusialnya adalah sumber daya manusia. Ya. Saat ini di pertanian kan sudah mulai dikembangkan pertanian cerdas seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana memiliki nilai yang sangat positif dan sejalan dengan 5.0 tentunya, smart farming. Tapi banyaknya penyuluh ternyata tidak sebanding dengan banyaknya petani di Indonesia. Jadi kurang lebih itu penjelasannya sama dengan atau sejalan ya dengan pentingnya pembekalan terhadap sumber daya manusia ke depannya. Yang mana diharapkan dengan adanya pembekalan itu dapat menimbulkan ketertarikan terutama bagi generasi muda pada sektor pertanian. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia saat ini mayoritas umur petani di Indonesia adalah 40 tahun ke atas. Ya kan? Dengan yang kita mau adalah dengan berjalan bersama ya antara generasi muda dan petani yang ada saat ini dengan memaksimalkan teknologi yang ada. End goal-nya adalah tentunya peningkatan hasil yang lebih optimal untuk menjamin kebutuhan pangan bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi Bu Amel sempat menyinggung bahwa jumlah petani dan jumlah SDM yang mengedukasi itu perbandingannya agak sedikit berbeda jauh ya, Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya dari Bahtera sendiri upaya apa sih, Bu, yang dilakukan untuk menjadi solusi bagi permasalahan tersebut? Oke, kalau dari Bahtera sendiri tentu seperti yang kita bahas sebelumnya juga bahwa kita sudah berusaha mengedukasi. Ya, bahkan dari Bahtera sendiri kita sudah, karena kita terus terang kita memiliki juga produk bahan jadi yang mana disalurkan langsung ke petani, kita juga melakukan penyuluhan langsung ke petani. Mungkin dengan adanya penyuluhan itu kita bisa juga menyampaikan lah kurang lebih inovasi-inovasi apa ke depannya sehingga bisa tersampaikan juga ke petani di lapangan. Oke, artinya kita sudah turun langsung ya, Bu ya, Iya. ke lapangan untuk menyambut. Oke. Nah, tentunya tadi kan sudah begitu banyak tantangan dan juga solusi sebenarnya yang kita tawarkan. Tapi sebenarnya Bu Amel, pada kenyataannya nih di lapangan setelah menerapkan hal tersebut, apa sih, Bu, yang menjadi kendala yang biasanya ditemui di lapangan? Oke. Pada kenyataannya sih ada beberapa masalah ya di lapangan ya. Seperti ada penyakit tertentu yang tidak bisa ditanggulangi dengan penggunaan pestisida yang dalam tanda kutip lebih ramah lingkungan. Dan tentunya kita akui bersama lah ya dengan perubahan sistem dari solvent base menjadi water base, kita ingin sesuatu yang lebih sustainability, yang bagus, ada cost di situ, yang mana pasti akan berimbas kan, Indianya ke petani dan ke end user. End user itu kita ya, yang nanti pasti berimbas pada hasil pangan juga dari cost nilainya segala macam. Itu apakah kita bisa menerima itu semua? Jadi
tantangan-tantangan itu pasti ada, tapi kan kembali lagi bila dilakukan dari hulu ke hilir, walaupun tidak mudah tapi pasti bisa kan bila dilakukan bersama. Baiklah, saya ingin sedikit menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, di mana kita tadi sama-sama sudah membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam menuju revolusi 5.0. Yang pertama, dari segi agriculture sendiri, kita memiliki teknologi yang bernama smart farming, dan dari segi personal care, kita memiliki produk yang tentunya simple, artinya dan lebih ramah lingkungan. Dan dari segi coating kita memiliki gambaran mengenai penggunaan coating itu sendiri yang mulai beralih dari solvent menuju water based dan menggunakan sistem low VOC. Kemudian yang kedua, tantangan yang pastinya akan kita hadapi bersama dalam menerapkan ini adalah perlunya ada awareness dari masyarakat dan juga para pelaku industri itu sendiri, sehingga revolusi 5.0 ini bisa terwujud dengan kerjasama bersama. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan bersama adalah mengedukasi masyarakat. Yang kedua, memberikan support dan supply terhadap produk yang bersifat green. Dan yang terakhir, kita perlu adanya himbauan kepada pelaku industri untuk mau beranjak dari 4.0 menuju 5.0. Dan saya ingin mengutip sebuah quotes dari Bill Gates, di mana teknologi itu dibuat sedemikian rupa untuk cocok dengan kita, sehingga tanpa kita sadari teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa untuk terus update berita mengenai Bahtera Bisnis, baik lokal maupun global, dapat diakses di website Bahtera Adijaya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan follow semua akun media sosial dari Bahtera Adijaya. Saya Taufik Hidayat beserta Industrial Manager pada hari ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.